Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa catatan ya, Mbak Afifah ya. Mbak Afifah, beberapa catatan dari proposal yang dipresentasikan tadi. Yang pertama tentang judul ya. Judul kemudian dengan apa yang dipresentasikan atau dari pertanyaan penelitian ya, judul dan pertanyaan penelitian. Nampaknya dari judul dan pertanyaan penelitian itu belum banyak mengungkap tentang bagaimana proses penguatan kreativitas guru PPKN melalui ILKPD itu. Jadi kalau saya sarankan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang 3 itu, maka judulnya mungkin, ini saran saja ya, nanti silakan didiskusikan. Judulnya mungkin bisa penggunaan ILKPD pada materi ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Judul kecilnya atau anak judulnya Studi Deskriptif di kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, jadi kita tidak ada pertanyaan nanti bagaimana penguatan kreativitas guru itu ya. Karena penguatan kreativitas guru itu satu sisi menjadi tugas pribadi dari setiap guru ya. Meningkatkan kapasitas diri pribadinya. Satu sisi juga menjadi tugas lembaga. Lembaga dalam arti sekolah, ya, kepala sekolah atau dinas gitu ya. Mereka yang harus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri atau kreativitas dari guru. Jadi kalau saya sarankan tadi, Afifah fokus saja melihat bagaimana penggunaan ILKPD itu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya. Bagaimana penggunaannya? Dari mulai bagaimana guru itu merancang ILKPD, bagaimana melaksanakan ya, mengimplementasikan, menggunakan itu di dalam pembelajaran, dan bagaimana mengevaluasi penggunaan ILKPD. Ya. Jadi setelah digunakan kemudian dievaluasi ya, penggunaannya ternyata begini. Nanti ketemu ada hal yang menjadi keunggulan, kemudian menjadi kelemahan. Jadi tidak kita sangkut pautkan dengan kreativitas guru. Boleh itu diangkat, kreativitas guru itu di bagian latar belakang. Bahwa penyusunan ILKPD oleh guru itu adalah bagian dari kreativitas guru, gitu ya. Kreativitas guru apalagi di era 4.0 ya. Tadi Afifah nyebutnya di era 4. Bukan era 4 tapi 4.0 atau 4.0 ya, atau 4.0 ya, gitu nyebutnya. Jadi era industri 4.0 bukan era 4.0. Bisa dipahami ya? Jadi kreativitasnya itu tidak perlu dimunculkan di judul, tapi bahwa guru menyusun LKPD itu adalah bagian dari kreativitas guru. Jadi di judul cukup penggunaan ILKPD pada materi, karena spesifik materi tertentu ya. Nah, langsung pada materi apa, baru anak judulnya studi deskriptif di kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya. Dengan demikian pertanyaan penelitiannya bisa tetap sama. Satu, bagaimana guru merancang ILKPD gitu ya. Yang kedua, bagaimana guru mengimplementasikan ILKPD dalam pembelajaran PPKN. Yang ketiga, bagaimana guru mengevaluasi penggunaan ILKPD dalam pembelajaran PPKN. Ya.
Ya, ada redaksi yang mungkin perlu ditambahkan. Yang pertama tadi bagaimana guru merancang ILKPD, ya, merancang ILKPD atau merancang penggunaan ILKPD. Ya, mulai dari menyusun rancangannya, mengembangkan ILKPD gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana implementasi atau bagaimana penggunaan ILKPD dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana evaluasi penggunaan ILKPD dalam pembelajaran. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Itu tidak mengubah substansi pertanyaan penelitian, dan nanti tidak akan banyak dikejar bagaimana penguatan kreativitas gurunya, gitu ya. Karena penguatan kreativitas itu kan guru punya kreativitas, kemudian dikuatkan. Nah, dikuatkan itu kan ada subjek orang yang atau lembaga yang menguatkan dirinya sendiri atau lembaga tertentu, sekolah atau dinas gitu ya. Itu yang punya tugas menguatkan kreativitas guru. Oke, berikutnya itu bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Berikutnya itu tata tulis ya. Tata tulis. Ini tata tulisnya perlu banyak diperbaiki ya. Misalkan di sampul itu ini kalau dari judul awal kan penggunaan ILKPD bla 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 bla, terus kurung tutup, tiba-tiba kelas 10 saja. Ini kelas 10 itu judul atau apa gitu ya. Nah, itu makanya nanti ikuti saja saran saya itu. Jadi studi deskriptif di kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi tidak terpisah. Kemudian program studi. Nah, program studi itu jangan satu baris, dia harus satu baris jangan baris terpisah dengan PPKN. Tapi harus satu baris, program studi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, gitu ya. Hurufnya memang jadi nggak cukup. Nah, karena itu margin kiri kanannya ditambah khusus untuk sampul ini. Tambah ke kiri 1 cm, tambah ke kanan 1 cm. Insya Allah cukup. Ya. Oke, kemudian di bagian latar belakang, ya, bagian latar belakang, oh ya ini juga sekalian nih untuk teman-teman yang lain yang nanti akan seminar proposal atau yang akan ujian skripsi, mohon PPT-nya itu PPT yang benar-benar PPT ya, poin-poinnya saja. Bukan memindahkan latar belakang ini teks berapa paragraf pindah ke slide gitu ya. Karena itu bukan PowerPoint. Kata Patrisnya itu power text atau power koran gitu ya. Itu mindahin jadi koran saja ya. Ini catatan ya. Jadi di latar belakang masalah perhatikan penulisan ya, tipe-tipenya dikurangi, konsistensi. Kemudian apa ini? Oh ya, saya ingatkan juga untuk semua ini, bukan hanya Afifah. Kita itu punya pedoman penulisan skripsi, termasuk pedoman pengutipan. Pengutipan itu, kalau itu pengutipannya pengutipan langsung, maka kita tuliskan tanda kutip. Ya, pernyataan kutipannya itu kita berikan tanda kutip. Kalau itu kutipan langsung. Kalau itu kutipannya tidak langsung, boleh tidak menggunakan tanda kutip. Saya menduga banyak kutipan langsung sebenarnya, tetapi tidak diberi tanda kutip. Ya, di sini tuh kutipannya kutipan hampir sebagian besar tuh kutipan langsung. Ya, karena kutipan langsung berarti harus pakai tanda kutip. Tapi kalau itu kutipan langsung ternyata lebih dari 4 baris ketika kita ketik, maka ditulis 1 spasi, di enter tulis 1 spasi, ya. Itu kaidahnya.
Jadi saya melihat banyak sekali skripsi itu yang tidak jelas antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Padahal banyak aslinya itu kutipan langsung, tetapi tidak menggunakan tanda kutip, ya. Tanda kutip tuh, kutip 2 gitu ya. Oke, jadi ini bagian latar belakang, dicek penulisannya, kemudian pengutipan, kemudian dicek keterhubungan antar paragraf. Ya, paragraf 1 ide utamanya apa? Ya, satu kalimat utama. Kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas. Nah, kutipan-kutipan itu tuh biasanya adalah untuk memperjelas kalimat utama itu. Ya. Jadi lebih baik tidak ada kutipan di awal paragraf. Jadi jangan tiba-tiba sudah belum apa-apa sudah kata menurut. Ya, itu baru membuka paragraf sudah langsung menurut. Kita tuh mau ngomong apa sih? Tiba-tiba langsung ngutip. Tapi kita buat dulu kalimat utamanya, baru setelah itu didukung oleh kalimat penjelas. Yang boleh jadi penjelasnya itu kita ngutip dari pernyataan orang lain. Jangan selalu diawali dengan kata menurut. Ya, ini bukan Afifah saja, semua nih. Ini ada bimbingan saya juga, Alifa misalkan. Pokoknya kata-kata menurut saya coret itu. Belum apa-apa kok sudah menurut, ya. Nah, gitu. Kemudian sama ya, ini menurut dalam kurung Sukmayanti et al 2021, misalkan di halaman berapa ini? Enggak ada halamannya. Enggak ada halamannya ternyata ya. Di halaman berapa? Ya pokoknya ada di halaman berapa itu. Menurut dalam kurung Sukmayanti et al 2021. Itu bukan menurut Sukmayati, bukan menurut Sukmayanti bacanya, tetapi menurut seperti dikemukakan Sukmayanti. Cara bacanya jadi begitu. Karena menurut itu kita ngutip, kata menurut saja kita ngutip kok. Ya. Jadi harusnya menurut Sukmayanti et al baru dalam kurung 2021 ya. Kalau mau sumber kutipannya di depan. Ya. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semua, sumber kutipan itu alangkah baiknya disimpan di belakang. Jadi kalau Anda pakai Mendeley, nggak perlu banyak mengedit, ya. Tapi kalau mau di depan ya harus mau diedit. Menurut Sukmayanti, nah baru dalam kurung 2021 halaman berapa. Yang menggunakan Mendeley, ingat kutipan langsung itu harus ada halaman, ya. Kalau sumbernya ada halaman ya harus ada halaman. Gimana caranya? Ya tambahkan halaman, ya, insert page, ya, diatur di settingannya. Oke. Jadi tipe-tipe dan pengutipan langsung dan tidak langsung ini belum ada pembeda mana kutipan langsung dan tidak langsung. Kemudian masih ada paragraf awal itu atau kalimat pertama di paragraf itu kutipan. Ya. Jadi belum ada ide utamanya sudah ngutip. Ya, bagusnya kan idenya apa? Misalkan gitu ya. Misalkan kita mau menjelaskan program studi PPKN telah terakreditasi unggul, titik. Itu kalimat utamanya. Berikutnya baru kalimat penjelas. Peringkat akreditasi unggul itu diperoleh atau dibuktikan dengan sertifikat akreditasi, ya, dari Ban PT. Nah, dalam kurung baru Arif 2023 misalkan itu hasil wawancara atau hasil dokumentasi. Ya. Itu tuh. Jadi kalimat utama dulu, program studi PPKN adalah program studi unggul di UAD, titik. Nah, berikutnya penjelas keunggulan itu dibuktikan dengan bla 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 bla, titik. Masa periode peringkat akreditasi unggul itu adalah dari tahun 2023 sampai 2026, titik.
Oh, itu dapatnya data dari mana? Misalkan sumbernya ya dokumen sertifikat akreditasi. Nah itu, jadi kutipan-kutipan itu setelah kalimat utama, ya. Nggak apa-apa kalimat utamanya disimpan di depan semua, nggak apa-apa, ya. Daripada Anda pusing membedakan mana kalimat utama dan kutipan, ya. Atau lebih parah lagi tadi, tiba-tiba kutipan kalimat utamanya malah nggak ada. Oke, kemudian yang jadi subjek penelitian ini siapa tadi? Subjek penelitian itu guru PPKN sama Guru ya? Guru siswa PKN kelas 10. Iya, Pak. Oke, berapa orang guru PKN kelas 10? Guru PKN kelas 10 tuh kemarin saya nanya tuh ada 2 orang, Pak. 2 orang, dua-duanya mengembangkan ILKPD? Satunya jarang, satunya mengembangkan. Satu jarang, satu mengembangkan. Oke, yang ditanya yang mengembangkan saja ya? Iya, Pak. Yang mengembangkan dan yang menggunakan di dalam pembelajaran. Kemudian ada siswa ditanya, kenapa siswa dijadikan subjek penelitian? Kira-kira kenapa? Karena siswa yang memakai LKPD tersebut, Pak. Karena siswa yang menggunakan LKPD tersebut. Yang menggunakan LKPD tersebut. Oke. Berarti pertanyaan keberapa itu? Kalau di pertanyaan penelitian? Itu, Pak. Kedua, implementasi. Kedua. Oke, berarti fokus yang jadi sasaran siswa itu adalah untuk menjawab pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan ketiga? Evaluasi itu, Pak, setelah siswa memakai, apa yang terjadi? Itu kira-kira nanti diajukan ke siapa? Ke siswa dan guru, Pak. Nah, ke siswa gimana? Nanya apa? Seneng nggak pakai ILKPD? Gitu? Nggak seneng. Paham nggak gitu? Tugas baru gitu. Oke, jadi kalau yang pertama tadi khusus guru ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang kedua siswa. Siswa ditanya itu, guru juga ditanya pasti ya. Yang ketiga siswa dan guru. Oke. Kemudian apa lagi? Siswa, guru. Oke, manfaat penelitian ya, manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa, bagi pendidik ya, bagi guru ya. Iya, Pak. Bagi guru saja, guru mata pelajaran. Bagi peneliti cukup ditulis di kata pengantar saja ya. Oh, begitu. Ya, nggak usah manfaat bagi peneliti. Landasan teori dan kerangka pikir nanti sesuaikan ya. Tadi tentang kreativitas gurunya kan sudah tidak jadi tema utama di judul ya. Iya, Pak. Jadi yang perlu dibahas yaitu tentang ILKPD ya. ILKPD itu kan salah satu jenis saja ya dari LKPD kan, aslinya LKPD kan? LKPD, Pak. Nah, berarti yang harus dijelaskan itu LKPD, bahwa ternyata LKPD itu ada LKPD biasa dan ILKPD baru dijelaskan di bagian bawah. Ya. Oh iya. Kedua ini kan kajian tentang lembar kerja peserta didik, jangan dalam kurung ILKPD, kan nggak ada I-nya. Oke ya. Bahwa setelah itu ada lembar kerja elektronik, itu bagian di bawahnya. Tapi jelaskan dulu LKPD itu apa. Berikutnya bahwa LKPD itu ada yang tercetak, ya, berupa dokumen, ada yang elektronik. Nah, yang elektronik itu yang seperti apa dijelaskan di bagian berikutnya. Oke, kemudian jangan terlalu banyak balloting. Apa balloting kan? Kalau diketikan ada balloting dan numbering, balet dan numbering ya. Nomor terus titik.
bulatan, kotak, panah gitu ya. Coba ini di halaman yang kesekian itu F, materi PPKN, materi Undang-Undang Dasar itu banyak sekali bulletinnya. Tanda panah itu jangan begitu ya. Kalau mau ya nomor atau huruf saja. Jangan pakai tanda panah. Tanda panah itu hanya petunjuk arah saja. Ya. Kalau Afifah misalkan sudah lupa ke kampus, nah ini tanda panahnya digunakan. Kapan terakhir ke kampus? Afifah, Pak? Nah, minggu kemarin ketemu Bu Siva ngasih. Ketemu Bu Siva. Iya. Kenapa nggak ketemu saya? Bapak nggak ada. Kenapa nggak ketemu? Ya, kan udah lama sekali. Ya. Iya. Oke, harusnya nanti ketemu di kampus. Ya. Rajin-rajin ya ke kampus. Kalau enggak ya itu tanda panahnya digunakan. Atau tanda panah orang keberapa di tanda panah itu? Apa, Pak? Kamu sudah dijodohkan orang ketiga di tanda panah. Korban IG. Oke, kemudian nah ada gambar di sini ya, ada screenshot di LKPD ya. Iya, Pak. Jadi setelah judul langsung elektronik lembar kerja peserta didik, peserta didik dan seterusnya, langsung saja gambar 2.1. Gambar 2.1 itu apa? Berikan dulu narasi ya. Jadi sebelum gambar, sebelum tabel, diagram, itu tetap perlu ada penjelasan dulu, jangan tiba-tiba gambar sekian. Enggak, 1 atau 2 paragraf jelaskan dulu. Idenya tentang apa sih, mau menjelaskan apa, baru hal tersebut misalkan sebagaimana tergambar pada gambar 2.1 berikut, sampaikan. Penggunaan identitas gambar itu di bawah ya kalau gambar. Jadi gambarnya dulu baru gambar 2.1, bukan di atas. Kalau atas itu untuk tabel. Tabel baru di atas. Di bab 2 juga sama ya. Kutipan-kutipan langsung tidak langsung ini jadi nggak jelas, ini kutipan apa bukan gitu ya. Sumbernya mana ya. Oke, kerangka pikir nanti dicek lagi. Sepertinya Mbak Afifah ya, kerangka pikir itu nggak harus menyudutkan guru tuh. Terdapat guru yang tidak kreatif dalam menyiapkan bahan ajar pada proses pembelajaran. Nggak usah lah kayak gitu ya. Kasihan gurunya. Ya. Iya, Pak. Ini aja bahwa misalnya sekarang telah dikembangkan LKPD untuk dalam proses pembelajaran. Gitu ya. LKPD ini dikembangkan oleh guru kan gitu ya. Benar kan? Dikembangkan guru atau dikembangkan? Iya, Pak. Dikembangkan guru. Ya. Oke. Kemudian untuk metode, ini metodenya menggunakan kualitatif. Nah ini kan baru studi dalam materi, nanti biar jelas studinya studi apa, ya, penelitiannya metode jenis penelitian apa. Jadi tadi kalau misalkan setuju studi deskriptif, ya, biar nggak terlalu berat. SMA Muhammadiyah 1 itu di Tegalrejo, SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Oke. Subjek dan objek. Oke, dicek ini ya, dicek daftar pustaka ya. Ini kayaknya belum pakai Mendeley ya. Udah pakai belum? Kadang pakai, kadang enggak, Pak. Oh, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Jangan kadang-kadang. Kalau enggak ya enggak sekalian. Kalau pakai ya pakai sekalian. Kalau kadang-kadang begitu nanti enggak jelas ya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Yang kadang-kadang ya. Iya, Pak. Ada yang Kamandanu ya.
Misalnya tahu Kamandanu? Erikson tahu tuh. Ada orang Kamandanu, kadang-kadang Muhammadiyah, kadang-kadang NU. Ya, jangan. Kalau pakai semua, kalau enggak semua. Tapi tetap kalau tidak, misalkan harus mengikuti panduan ini penulisan daftar pustaka kita itu menggunakan model FPA ke-7 ya. FPA ke-7. Oke, begitu ya. Iya, Viva Pak. ya. Selamat dan segera ajukan itu SK ya di Linktree-nya. Linktree PPKN_UAD itu pengajuan penulisan skripsi atau tugas akhir. Itu untuk pembimbing skripsi. Saya lupa kemarin nggak ngecek ya. Yang lainnya kan sudah begitu ya. Kenapa Viva belum? Itu Pak, emailnya penuh, Viva lagi nge-backup. Oh gitu. 42 GB. Nah, kalau nggak gitu pakai ini aja. Pakai Gmail biasa dulu aja, nggak apa-apa. Tapi perlu izin, Pak. Oh, masih perlu izin? Iya. Saya izinkan nanti. Terima kasih, Pak. Oke. Itu ya, saya kembalikan ke Bu Siva. Monggo Bu Iya, Siva. Pak.